Bayangin kalau PBB saja terlibat di dalam terorisme, kamu mau mengharapin siapa lagi, saudara? PBB-nya saja terlibat di dalam aksi terorisme. Nggak heran, ya, tidak heran, maka PBB tidak berani mengkondem Hamas. Tidak heran, PBB resolusinya semuanya memojokkan Israel. Nah, dalam aksi teror 7 Oktober itu ya, ngeri ya, itu bukan tuduhan, sudah terbukti, saudara. Sudah terbukti. Wah, serem kamu, saudara. Bapak belur ini PBB ini setan Allah semua isinya ya. Iblis semua ternyata PBB ini ya. Sudah terbukti. Dan yang mengerikan, saudara, PBB diam saja, tidak memberikan sanksi apapun. Akibatnya negara-negara supporter PBB banyak yang marah. 13 anggota ya yang tadinya memberikan sumbangan untuk UNRWA, ya, United Nations Refugee apa itu ya, UNRWA itu ya, akhirnya cabut semua, nggak mau ngasih lagi, saudara. Serem ya, nggak mau, merasa ditipu. PBB-nya ternyata teroris kok, dan bukan hanya mendanai. Ya apa sih UNRWA ini, bukan saja dia hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga bahkan melakukan aksi teror, merencanakan dan melakukan aksi teror. Gila ya si UNRWA ini ya. Makanya kemarin ya si Khaled Masyal, siapa itu? Gilad Erdan ya, dia ngomong ya, kamu mendingan mundur aja deh dari ketua PBB, dari sekjen PBB, nggak mutu kamu, nggak mutu kamu. Wah, berani ya tantang sama Israel, saudara ya. Saudara ya, ngeri ya. Bukan saja membiayai dan mendanai dan beraktivitas, bahkan upaya-upaya PBB untuk menghilangkan negara Israel, saudara ya. Ngeri ya, PBB-nya ini memang udah kerasukan setan ya. Karena PBB inilah jelmaan setan ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bersama saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya sangat dikejutkan oleh berita ya dari channelnya Joseph Paul Zhang, yaitu tentang PBB, teman-teman. Di mana terindikasi PBB adalah sarang teroris, teman-teman ya. Jadi dia membantu terorisme yang terjadi di Palestina terhadap Israel. Sebenarnya ini tidak mengagetkan sebenarnya ya, karena sudah beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu, itu saya sudah pernah mendengar dari sebuah seminar tentang eskatologi ya, tentang akhir zaman, bahwa dari data PBB, ternyata keanggotaan PBB, teman-teman ya, terbukti nomor 666 itu kursinya kosong. Entah siapa yang duduk di situ, teman-teman ya. Jadi saya teringat kembali apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya pelajari di seminar itu tentang eskatologi. Dan saya berpikir, wow, apakah ini sedang digenapi begitu ya? Ini mungkin yang dimaksud waktu itu, bahwa di keanggotaan PBB itu nomor 666 itu kursinya kosong gitu. Nah, seperti apa sebenarnya, teman-teman? Ya, memang kita tahu bahwa antikristus itu akan mempersatukan agama, mempersatukan politik, mempersatukan ekonomi ya. Mereka akan menggunakan badan yang sudah ada di dunia seperti PBB, itu di sana akan berkonsentrasi, mereka akan menyatukan politik dunia. Ya, nah itu yang pernah saya dengar, teman-teman ya, dari seminar itu begitu. Ya, jadi antikristus akan menyatukan seluruh agama menjadi satu agama dunia. Kemudian antikristus akan menyatukan ekonomi di seluruh dunia menjadi satu ekonomi dunia. Kemudian juga
antikristus akan menyatukan politik menjadi satu politik dunia. Nah, itu yang pernah saya dengar teman-teman. Ya, dan mereka akan memakai badan internasional yang memang sudah ada begitu. Nah, disebut juga di situ PBB. Dan mari kita lihat juga apa pandangan apa kajian teolog tentang hal tersebut. Selamat menyaksikan. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang dengar baik-baik. Inilah, zaman inilah sekarang ini gereja mulai dari Yohanes Pembaptis sampai kapan? Sampai pengangkatan, rapture, sampai pengangkatan. Sangkakala berbunyi, ya, penghulu malaikat berseru, dan yang masih hidup akan diubah, yang sudah mati akan dibangkitkan, dan kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Luar biasa. Oke ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nah bagian inilah yang kita mau bicara sekarang ini. Terlebih apa atau enggak, Bapak Ibu sekalian? Rasanya kita bukan di depan sini. Kita ini sudah di belakang di sini, betul nggak? Sudah dekat apa? Pengangkatan. Sangat dekat pengangkatan. Nah, sesudah pengangkatan, maka itulah masa disebut tribulation. Di dalam Daniel 9 ayat 27 disebut masa di mana seorang raja yang akan sangat kejam berkuasa selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa berarti cuma 7 tahun. Singkat sekali 7 tahun. Tapi katanya tidak ada penganiayaan yang lebih hebat dari itu lagi. Nah, tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang milik kepunyaan Tuhan, yang tentu ada Roh Kudus di dalam hatinya, tidak akan mengalami itu. Kenapa? Akan terangkat. Baru kemudian antikristus berkuasa. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, nah coba kita lihat, kelihatannya kekuasaan antikristus itu makin ini, apa ya, penyusunan infrastrukturnya makin menjadi-jadi gitu, ya, mendekati. Begini Bapak Ibu sekalian, orang tanya, bukankah antikristus berkuasa sesudah orang Kristen terangkat? Benar sih, tetapi begini, menjelang terangkat, antikristus menyusun infrastrukturnya itu jauh-jauh hari gitu loh. Dia belum bisa berkuasa dan mengadakan penganiayaan sebelum dia berhasil mencengkeram semua pemerintah di dunia ini. Oleh sebab itu akan terjadi penyatuan politik. Dan dia tidak bisa menganiaya sebelum dia mencengkeram ekonomi, sehingga tidak ada orang yang bisa menjual dan membeli tanpa seizin dia. Nah, dalam menyusun infrastrukturnya inilah kita ini yang jemaat, artinya orang Kristen generasi pengangkatan ini akan mengalami sangat susah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata dalam Ibrani 9 ayat 27, katanya manusia ditentukan apa? Mati 1 kali. Tapi ada kekecualian. Itu kebenaran normatif. Ada kekecualian. Elia nggak mati dong, katanya. Ya, Henok katanya, ya, karena dia bergaul dengan Allah, jadi Allah bilang lebih baik you tinggal sama saya aja, jadi nggak pulang lagi dia, gitu. Nah, Henok, Elia, dan apa? Generasi pengangkatan. Ya, jadi generasi pengangkatan ini yang tidak mengalami kematian. Hebat nggak kalau kita generasi pengangkatan, Bapak Ibu sekalian? Hah? Tidak mati. Tiba-tiba kita jadi berubah dan naik ke angkasa. Hebat nggak? Luar biasa, betul nggak? Tetapi generasi pengangkatan ini pula lah yang akan mengalami banyak hal kesulitan. Karena apa? Dalam iblis programnya menyusun infrastrukturnya semuanya, ini akan banyak kesulitan. Dan inilah yang kita mau bahas. Oke, mari kita lihat. Di dalam Daniel pasal 2, Daniel pasal 2 itu tercatat Nebukadnezar mimpi. Nebukadnezar mimpi,
Dia sangat ingin tahu mimpinya, katanya. Hatinya risau. Dan kemudian dia panggil orang-orang pintar di istananya yang digaji. Tapi dia berpikir, bagaimana saya tahu kalau mereka sembarangan menafsirkan mimpi, dan mana saya bisa tahu bahwa itu benar apa salah. Akhirnya Nebukadnezar bilang apa? Saya tidak mau kasih tahu kalian saya mimpi apa. Kalian yang kasih tahu saya mimpi apa. Waduh. Teolog-teolog liberal bilang sebenarnya Nebukadnezar sendiri lupa juga mimpinya kan. Pernah nggak Anda mimpi dan udah lupa? Iya kan? Tetapi sebenarnya memang Tuhan yang sengaja membuat begitu. Lalu dia bilang 3 hari tidak kasih tahu saya mimpi apa, mau dipenggal kepalanya semua. Wow, gitu. Ini gawat besar ini tengah. Bukan bisa disambung kembali punya gitu kan. Akhirnya pasti seistana jadi ribut, kedengeran juga sama siapa? Daniel. Daniel tahu, wah ini pasti ya Allah Jehovah lagi cari gara-gara. Ya, dia berdoa, minta supaya disingkapkan. Setelah Tuhan kasih tahu Daniel bilang bawa saya pergi ketemu Nebukadnezar. Wah, saya pikir kepala istana waktu itu dengan senang hati. Kenapa tau nggak? Mudah-mudahan dia penggal satu ini jadi reda amarahnya gitu. Ya kan? Dibawalah dia ke sana. Tapi tahu nggak, Nebukadnezar ya toh pasti duduk di singgasananya yang hebat sekali ya, dengan mata melotot gitu. Anak muda pemberani ini, betul nggak? Dia mau datang kasih tahu saya mimpi apa. Padahal istri saya juga nggak kasih tahu ini. Tahu-tahu Daniel bercerita katanya, Tuanku Raja, dalam mimpi Tuanku melihat sebuah patung yang besar sekali. Wow, kalau kamu Nebukadnezar kira-kira seperti apa, betul nggak? Saya pikir matanya bisa copot dia melototnya gitu, you know. Kenapa? Ini siapa yang bisa tahu saya mimpi apa? Kamu bisa bayangkan. Dan Daniel bilang lagi, sebenarnya kata Daniel tidak ada manusia yang tahu, hanya Allah ya yang tahu semua rahasia, dia yang kasih tahu. Dan Daniel bilang kepalanya dari emas ya, patung itu. Nebukadnezar benar juga gitu. Dan itulah kerajaan Tuanku sekarang ini, yang kerajaan Babel tahun 615 tahun sampai 539 ya. Tandanya ini kerajaan Tuanku sekarang. Dadanya katanya ini dari perak. Dadanya dari perak. Nah, sesudah kerajaan Tuanku sekarang, nanti akan muncul kerajaan berikut yang seperti perak, tidak semulia kerajaan Tuanku sekarang. Dan Nebukadnezar pasti waktu itu tidak tahu dong, betul nggak? Hari ini kita yang tahu. Sesudah Babylon, kemudian diteruskan oleh kerajaan apa? Media Persia, tahun 539 sampai tahun 331. Dan kemudian Daniel bilang, perutnya itu dari tembaga, perunggu. Nah, itu kerajaan yang ketiga, ya, kerajaan ketiga. Nah, kerajaan ketiga ini, katanya, ya, itu dulu Nebukadnezar nggak tahu pasti. Wah lah, dia bilang, kok ada kerajaan lagi ya? Ya, hari ini kita tahu media Persia dikalahkan oleh Yunani, ya, Yunani, Alexander gitu ya, dikalahkan. Kemudian Daniel bilang, patung itu kakinya dari besi katanya, kakinya dari besi. Wow, kakinya besi. Itu kerajaan nomor 4 gitu, kakinya besi. Nah, dari sejarah kita tahu Yunani dikalahkan oleh Romawi, ya, Pompei mengalahkan tahun 63 BC, dan kemudian Romawi bubar tahun 476. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian Daniel bilang kaki dari patung itu adalah besi campur tanah liat. Nah, besi campur tanah liat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kerajaan kelima ini yang belum berdiri. Kerajaan yang nomor 5. Yang apa? Besi campur tanah liat. Nah, ini yang belum ini. Ini yang sekarang ini sedang campur ini. Sedang campur, ya. Sedang campur. Besi itu apa? Besi itu adalah Romawi. Eropa. Romawi. Ya. Tanah liat apa? Hah? Ada yang bilang mungkin Cina nih, porselennya banyak.
Tapi kelihatannya bisa ini. Ini yang sedang campur sekarang ini. Loncat-loncat lagi keluarnya. Saudara, sekarang tanah liat lagi dibawa ke Eropa. Ada yang pakai jalan kaki, ada nonton di TV nggak? Ya. Ada yang naik kapal, ada yang pakai perahu karet dan hampir-hampir tenggelam. Ya. Besi campur tanah liat. Nah, dengar baik-baik, besi campur tanah. Ini kerajaan kelima ini sekarang ini sedang dibentuk, sedang digodok ini. Kerajaan yang kelima. Nah, kebetulan gereja kita ini sekarang ada di sini nih posisinya ini. Wow. Daniel ada bilang bahwa Tuhanku juga melihat dalam mimpi ada batu besar yang tanpa oleh tangan manusia menghantam patung itu, hancur semuanya. Ini kerajaan apa lagi? Inilah kerajaan siapa? Kerajaan Tuhan Yesus. Kerajaan 1000 tahun. Sebenarnya urutannya ini sudah mantap sekali. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah. 4 kerajaan ini sudah lewat. Babylon, ya, Media Persia, Yunani, Romawi. Sekarang sedang pembentukan kerajaan yang nomor 5. Nomor 5. Selang waktunya agak panjang. Yang nomor 5 ini. Yang kerajaan yang menguasai dunia maksudnya tentu. Bukan kerajaan kecil-kecilan kayak Majapahit gitu ya. Sriwijaya, bukan gitu ya. Tapi ini kerajaan yang menguasai dunia. Nah, sekarang ini sedang pembentukan. Dan kita ada di sini sekarang ini. Orang Kristen ada di sini. Ya, di posisi di zaman ini, di zaman di mana iblis sedang mau membentuk kerajaannya yang singkat sekali. Alkitab sudah patok, dia punya umur cuman 7 tahun. Ya, tapi 7 tahun yang pendek namun galak gitu loh. Ini hebat. Oke Bapak Ibu sekalian, kita maju lagi, coba kita lihat, coba baca sekarang Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Nah, ini di sini ada keterangan mengenai kerajaan yang nomor 5 ini gitu. Ada keterangannya, silakan. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Iya, di situ perikop yang kita baca memberitahukan, menubuatkan bahwa Antikristus akan berkuasa dan dia akan menguasai dunia. Antikristus akan menguasai dunia. Ya tadi itu kerajaan yang nomor 5, dia akan menguasai dunia. Tentu menguasai seluruh dunia, menguasai politik. Menguasai politik. Seluruh dunia nanti akan pembentukan satu pemerintahan. Dan selain menguasai politik, dia akan menguasai ekonomi. Sekarang ini sedang penyatuan ekonomi. Penyatuan ekonomi berjalan ini.
Ini nggak main-main ya, penyatuan ekonomi. Sekarang pemimpin-pemimpin negara, para pengambil kebijaksanaan moneter selalu berkumpul dan berbicara bahwa dengan adanya banyak mata uang segala macam, kebijaksanaan moneter itu sulit sekali. Kalau mau baik, maka semuanya harus disatukan, maka akan jauh-jauh lebih baik, dan semuanya akan menuju itu, menuju ke menguasai ekonomi. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang diinginkan itu bukan menguasai politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi hanyalah alat. Yang diinginkan itu agama. Mengapa? Karena Lucifer bukan kekurangan duit. Dia juga bukan kekurangan kekuasaan. Dia hanya kepingin disembah sebagai Allah. Itu keinginannya. Jadi yang dia utamakan itu sebenarnya aspek agama. Dia mau supaya semua agama ada di bawah kontrol tangannya, kontrol dia, dan semuanya dikomando untuk menyembah kepadanya. Dan dia tidak puas masih ada satu orang yang menyembah kepada Allah yang benar. Semuanya harus dikendalikan untuk menyembah kepadanya. Sebenarnya itu yang dia inginkan. Ya, no? Nah, tetapi untuk supaya bisa melakukan itu, dia harus menguasai politik. Dia yang pegang senjata. Di Amerika sekarang ini makin hari akan makin mencabut kebebasan memiliki senjata. Karena kalau rakyat semuanya punya senjata, antikristus sebenarnya tidak berkutik. Tapi kalau tidak, rakyat tidak punya senjata, cuman dia yang punya, kamu mesti dengar dia omong apapun juga. Betul nggak? Mao Zedong bilang kebenaran itu di mana? Apa itu kebenaran? Tahu nggak dia bilang? Kebenaran itu di ujung laras senjata. Ya kan? Kalau sudah ditodong, kokang hitam jadi putih, putih akan jadi hitam. Gitu. Nah, dia bilang, mana itu kebenaran katanya? Betul juga sih. Ya, dan ekonomi. Antikristus akan pegang ekonomi. Kalau Anda tidak makan, perut keroncongan, betul nggak? Disuruh apa juga bisa ikut gitu. Maka itu nanti ketika antikristus pegang, katanya apa? Tidak ada yang bisa menjual atau membeli tanpa seizin dia. Aha. Mau beli, mau jual, minta izin kepada dia. Kita nggak tahu nanti apa. Makin hari akan makin menuju ke sana. Intinya itu. Oke, kita lihat. Menyatukan politik, ekonomi, agama. Dan tandanya 666. Sebenarnya ini tanda macam-macam lah ya itu. Ada yang bilang ini WWW sebenarnya gitu ya. Ya, macam-macam sebenarnya. Ini tanda-tanda. Sebenarnya kalau di Alkitab angka 6 itu adalah angka manusia. Angka 7 itu angka Tuhan. Kalau triple six itu berarti 3 kali lipat manusia. Ini sebenarnya ini adalah manusianya manusia. Jadi manusia yang sangat menyombongkan diri sebenarnya. Dan dia bisa berupa apa saja. Oke, kita lihat nanti itu tanda. Syarat menguasai semua adalah menyatukan semua. Menyatukan politik, menyatukan ekonomi dan agama. Sekali lagi saya mau Bapak Ibu perhatikan, yang diinginkan bukan masalah politik dan ekonomi. Yang diinginkan itu adalah apa? Agama. Ini yang utama bagi dia. Menguasai dunia, ya. Menguasai dunia adalah keinginan Lucifer. Bahkan sama Tuhan Yesus saja Lucifer pernah bilang apa? Saya kasihkan kepadamu semua kekayaan dunia ini asal kamu apa katanya? Menjamah aku. Oh, hebat juga ya. Padahal dunia punya siapa? Kok jadi punya dia pula, ya nggak? Makanya Tuhan Yesus marah sekali. Nyala kamu, dia bilang. Enak aja. Dunia punya kamu pula. Kapan kamu bikin? Ya kan? Tapi dia memang bertindak begitu ya. Memang punya dia, sekarang dia genggam gitu. Oke, ya. Coba kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini, sekarang kita persempit lagi.
Sudah jelas antikristus akan menguasai semua agama. Sudah jelas. Dan akan menciptakan satu agama dunia. One world religion. Ya, New Earth religion. Ya, agama zaman baru. One world religion semuanya. Nah, sebelum semua agama berhasil dia guide dan disatukan, tentu tiap-tiap agama ada ini bagian-bagiannya. Kekristenan ada banyak denominasi. Banyak sekali. Islam juga ada banyak, ya dong. Ada Sunni lah, ada Syiah lah, ya, Wahabi lah, apa segala macam gitu. Buddha juga banyak, ya. Ada Buddha Jepang, Buddha Tibet, Buddha Thailand, macam-macam Buddha. Ya, Hindu ada, Hindu Bali dengan beda dengan Hindu di India sana gitu, ya, macam-macam. Nah, sebelum mempersatukan antara Islam dengan Kristen, di Islam itu harus dipersatukan. Di Kristen juga harus dipersatukan. Ya toh? Di Buddha harus dipersatukan dulu. Nah, kita nggak urus yang Buddha segala macam deh ya. Terlalu luas gitu. Kita persempit, kita urus yang Kristen aja. Yang Kristen ini pasti akan dipersatukan. Menjadi satu gereja dunia dulu. Satu gereja dunia. Dengar baik-baik. Setelah Kristen berhasil dipersatukan, nanti Kristen dan Islam akan dipersatukan. Dan intinya, ujungnya cuma satu agama dunia. Dengar baik-baik. Ya, itu dia. Dan satu agama dunia tentu di bawah kendali antikristus. Di bawah kendali Lucifer. Oke, nah sekarang kita bicara, tadi ini penyatuan rohani. Sebenarnya ini penyatuan secara agama rohani dengan penyatuan politik dan ekonomi itu berjalan hampir berbarengan ya dulu. Ya, hampir berbarengan. Karena apa? Kekuatannya itu sedemikian rupa, berbarengan. Nah, ini lihat, ini Eropa. Eropa sedang disatukan. Ini ada intermezzo sebentar, Inggris ini keluar. Inggris keluar ya. Tapi sekarang Inggris keluar ini lagi pusing ini. Inggris keluar tuh kenapa? Inggris keluar tuh karena shock ya. Shock dengan apa? Imigran yang kebanyakan datang gitu. Pusing. Yang pilih keluar dari Eropa itu yang tua-tua. Yang muda-muda mau satu gitu. Yang tua-tua bilang pusing lah dulu negaraku nggak kayak begini gitu. Sekarang datang banyak gitu yang jenggotnya panjang-panjang dan sembarangan lagi gitu kan. Jadi pusing mereka gitu. Pusing gitu. Akhirnya waktu pemilihan mereka pilih apa? Exit keluar. Tapi sekarang lagi pusing ini. Ya karena ya Eropa bilang you bahaya, you keluar sendiri. Kelihatannya nggak tahan lama. Nah, ini lihat, Eropa ini akan jadi satu, simbol Eropa ini lihat, ini uangnya ini 5 euro punya ini ya. Ini Pak Paul bawa pulang dari Belanda sama saya juga ini ya. Ini perangkonya ini. Ini lambangnya apa? Wanita menunggang binatang. Wanita menunggang binatang. Nah, kenapa bisa persis seperti yang dikatakan kitab Wahyu pasal 17? Coba baca. Kitab Wahyu pasal 17. Ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 3. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tangan." Ya. Katanya melihat apa? Seorang perempuan duduk di atas binatang. Wah, itu pelacur besar. Bukan pelacur kecil loh, besarnya. Bayangkan, ya. Apa beda pelacur dengan wanita terhormat? Wanita terhormat punya suami satu. Pelacur banyak dan nggak jelas gitu. Ya, punya banyak, nggak jelas. Nah, itu pelacur. Lihat. Lalu mengapa Eropa disebut pelacur?
Mengapa Eropa, dan sebenarnya mengapa Eropa ngambil ini sebagai simbol lagi? Katanya nggak ada yang tahu loh. Heran juga, sudah jadi simbol mereka dan tidak tahu siapa yang mengusulkan. Ini penggenapan apa yang tertulis dalam Alkitab, ya, penggenapan. Nah, nanti akan makin jelas kenapa pelacur. Tadi kan pelacur kan, kalau perempuan baik-baik kan satu, suaminya setia. Kalau pelacur, ya lambai-lambain orang gitu loh, ya. Ya enggak. Come on, come here, katanya lambai-lambain orang gitu. Itu gitu. Jadi nanti lihat ya. Jadi sebenarnya inti dari Eropa itu, dulu pada waktu Eropa jaya, itu adalah apa? Semua raja di bawah paus. Ya, semua raja Eropa itu di bawah siapa? Paus. Tidak ada raja yang berani membangkang. Raja Inggris saja pada waktu John Wycliffe, seorang yang sangat hebat, rektor dari Oxford University. Dia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris sebelum King James Version. Dan dia tahu bahwa gereja Roma salah dalam banyak hal. Kemudian dia terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Dan dia kasih kepada Raja Inggris. Supaya itu bisa cetak jadi Alkitab bahasa Inggris. Dan ketahuan oleh Vatikan. Vatikan kasih ultimatum. Ya. Semua tulisan dari John Wycliffe dibakar sama orangnya. Dan minta supaya Raja Inggris datang ke Vatikan, cium kakinya Paus. Kalau tidak mau, nanti akan dikerahkan Perancis, Spanyol, ya, Jerman, semuanya akan nyerang Inggris. Raja Inggris gemeteran. Langsung berangkat pergi ke sana, cium kaki. Ya. Setelah cium kaki, dia bilang, kamu pulang, tahu apa yang mesti dikerjakan. Pulanglah ke Inggris sana. Seluruh Oxford dibersihkan. Semua pembangkang ditangkap dan dibakar. Ya. Dosen-dosennya, mahasiswa semua yang mengikut John Wycliffe itu dibakar habis. John Wycliffe-nya terlanjur udah mati malah, karena dia tua sekali. Tidak puas dengan itu, instruksi lagi dari pusat sana bahwa kuburnya harus digali, tulangnya dibakar dan disebarkan 4 penjuru angin. Wow. Nah, itu dahsyat sekali ya sebenarnya waktu itu. Jadi gini, dia yang berkuasa. Nah sekarang sebenarnya nyata sekali apa yang Alkitab nubuatkan. Ini Pope Francis unite Hindus, Muslim, and Buddhist to sign pact with Rome, untuk menandatangani fakta dengan Roma. Sudah ditandatangani. Ya, mereka tanda tangan semuanya. Pemimpin-pemimpin ini. Ya, Anda nggak usah teken karena Anda anak buah gitu. Ya, yang teken siapa? Pimpinannya. Kan ada orang bilang sama saya, enggak lah Pak Suhento, saya tetap di gereja saya aja. Nanti mereka mau ikut paus ikut. Kamu ekornya, kalau kepala udah masuk ekor gimana? Kecuali kamu ekor cecak, saya bilang. Betul nggak? Kalau kamu ekor cecak, ya kamu putusin gitu. Tapi kalau kepala udah masuk, gitu nggak? Bagaimana kamu yang jadi ekor bisa tinggal di luar gitu loh? Nggak bisa, ya. Ini kamu hanya tunggu waktu, gitu. Ini atasan udah teken, kamu mau apa, gitu. Ya, lihat ini ya. Ini ada, ini lihat nih. Dia punya ini seruannya itu apa? Bring your own God. Apa namanya? Bawa Allah kamu sendiri yang kamu yakini, nggak usah banyak urusan. Bawa Allahmu sendiri, the power within you. Sebenarnya inilah New Age religion, ya. Nah, New Age religion, bahwa kamu ada kekuasaan di dalam dirimu. Itu sebenarnya didahului oleh Choyonggi. Choyonggi punya tahu nggak? 4 dimensi itu. Jadi kalau saya mau minta sepeda dengan Tuhan, jadi saya bilang apa? Tuhan,
sepedanya merek BMX, ya, warnanya hijau, ya. Dia punya jenis tipenya ini semuanya. Lalu saya berdoa, sebenarnya bukan Tuhan yang kasih, dengan kekuatan saya menyedot itu. Tuhannya seolah-olah pasif, ya. Dan ditulisnya di dalam hukum 4 dimensi itu. Kalau kamu tidak nyebut mereknya segala macam, dia bilang nanti Tuhan bingung mau kasih kamu yang merek apa. Saya herannya minta ampun. Bagaimana Tuhan sampai bisa bingung mau kasih saya merek apa? Terserahlah Tuhan, pokoknya yang paling baik, betul nggak? Inilah ya. Memang ya, di akhir zaman ini ada-ada saja. Ada saya punya temen itu kan, sampai pergi ke toko jam, tau nggak? Yang perempuan yang jaga di Astalasi itu, dia udah lama lihat kan. Yang mana Pak? Dia bilang apa? Tunggu saya tanya Tuhan dulu ya, saya mau doa. Itu perempuan tuh really berkata apa? Kok pakai tanya Tuhan? Semua orang juga tahu Rolex lebih bagus dari Seiko. Betul nggak? Gitu. Yang begini beli jam apa tanya Tuhan. Semua orang tahu Rolex lebih bagus dari Seiko, gitu. Ini. Ini Grand Muftinya Islam. There was never a Jewish temple on the mount. Wow. Ini sekarang, ini gereja kita ini, sekarang ini kita mengamatin sebenarnya segala yang terjadi di Timur Tengah itu. Ini semuanya itu tanda. Ya, semua itu tanda. Belum lama ini, sebenarnya gini, pada waktu Israel baru merdeka tahun 1948, waktu Ben Gurion memproklamasikan kemerdekaan, itu orang Yahudi Ortodok yang pakai topi kecil itu hanya kira-kira 15%, kira-kira itu, dan suaranya tidak begitu berarti. Tetapi sekarang bertambah tiap tahun, sekarang sudah lebih dari 50% Ortodok yang pakai topi itu. Nah, kalau dia sudah 50-60% begitu, sekarang siapapun politikus manapun juga kampanye mesti senangkan mereka dong, mana? Kalau enggak pasti enggak kepilih gitu loh, ya kan? Pasti itu. Makanya sekarang mulai mau kampanye, ini kan satu-satu langkahnya, pindahkan ibu kota ke Yerusalem. Tadinya kan di mana? Di Tel Aviv, pindah ke Yerusalem. Terus kemudian pindah, ini apa? Trump. Anda ikutin nggak ini Amerika ini? Wah, Trump bilang apa? Kalau dia terpilih jadi presiden, kedutaan Amerika pindah ke Yerusalem. Wow, saya bilang ini sih seru ini. Kalau dia menang katanya, kedutaan Amerika sekarang ada di Tel Aviv, gitu. Dia akan pindahkan ke Yerusalem. Yang ngomong kampanye sih gampang gitu ya. Nanti pindahnya bener-bener ini susah ini gitu. Nah, itu yang dia omongkan. Dan sekarang yang ortodok ini semuanya ini, semua mereka itu mau bangun apa? Bangun bait Allah kembali. Enggak biasa, tidak, harus bangun kembali katanya bait Allah. Nah, itu yang tidak bisa. Nah, itu bertentangan ini, lihat. Grand Muftinya itu yang bilang, there was never a Jewish temple on the Temple Mount. Tidak mungkin boleh ada. Wow. Ya toh? Siapa yang bisa bikin ini? Ini Iranian general. Ini general Iran. Israel collapse may come in less than a quarter of century. Ini dia ngomong itu sudah agak lama. Dia bilang apa? Kehancuran Israel tidak akan lebih dari 25 tahun lagi. Tahu nggak kenapa? Karena Iran sudah punya nuklir. Ya. Iran sudah punya nuklir. Mereka sudah hitung. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya kasih tahu Anda bahwa harinya makin dekat. Ya, yang bisa membiarkan Israel merobohkan itu Al-Aqsa dan apa ini itu hanyalah si antikristus itu sendiri. Nah, kenapa antikristus bisa? Saya kasih tahu gini. Ketika semua agama sudah disatukan, dia yang memimpin, ya, nggak ada lagi yang bisa ngomong, ya kan? Karena sudah Islam kan sudah masuk semuanya sudah dia hanya tinggal bilang, oke, sekarang boleh robohkan.
Saya kasih tahu, kekuasaan agama itu lebih besar daripada kekuasaan politik. Betul nggak? Ya, jauh lebih besar. Betapa banyak umat agama itu nggak dengar pemimpin politiknya mau ngomong apa, sampai berbusa nggak didengar. Tapi pemimpin agamanya ngomong, gitu. Itu yang dia maju. Jadi gini, si antikristus yang makanya yang utama sekali dia tuh mau, kalau semuanya sudah dia sapu dan sudah ada di bawahnya dia semuanya ini, ada nggak pemerintah di muka bumi ini yang nggak menyerah sama dia? Nggak ada. Kasih. Kalau semua agama, Islam, Buddha, Kristen, Hindu, semuanya ada di bawah dia, saya tanya, negara mana yang nggak tunduk sama dia? Nggak ada. Ya, nggak ada yang tidak tunduk. Dan negara mana yang bisa berkutik? Nggak ada. Dia omong apa, pasti apa. Ya. Dia suruh itu tolong dirobohkan, kita bikin yang baru. Pakai sama-sama. Ya toh, habis urusannya, betul nggak? Kok repot amat dibilang itu? Kayak Gus Dur kan, repot kan ya. Pakai sama-sama aja gitu. Ya udah, pakai sama-sama. Enggak, sesuai dengan nanti seminar, sebenarnya kita ini bukan seminar akhir zaman, ini seminar tentang gereja ya. Jadi nanti sesudah pengangkatan, itu mengenai masalah besar, ya loh. Bagaimana antikristus? Sebenarnya antikristus ingin menjadikan bait Allah yang didirikan itu sebagai justru istananya dia. Istananya dia. Dia mau pindah ke situ. Ya, ini lihat. Ini apa, antisemit punya suasana makin gejolak. 343 UK scholar, ya, ilmuwan di Inggris berjanji boykot Israel universities. Ini semuanya. Ini di Amerika ini sampai ini menimbulkan masalah. America first, not Israel. Ini belum pernah punya gitu. Ya, lihat ya. Ini Messianic Hotefli. Ini adalah Hotefli ini salah satu, kalau nggak salah dia wakil menteri luar negeri yang setuju dengan ini pembangunan bait Allah itu langsung dipecat ini. Ya. Diminta pecat oleh semua negara Eropa semuanya menyerukan protes karena dia mengeluarkan omongan yang memicu untuk bangun kembali bait Allah gitu ya. Langsung dinonaktifkan itu. Saya mengikuti terus itu berita-berita di Israel di semuanya. Nah, analysis predicts that Apple will ramp up production. Ini di sini ada notes ini yang ini ya. The lead into people fully accepted an eternal tracking chip has always been a three-step process. Sampai manusia